Ketika beban semakin berat, jalan semakin terjal, dan keraguan mulai muncul, setidaknya tujuan masih terlihat. Gunung Singgalang, Sumatera Barat. Di sini saya sedikit bingung dengan Gunung Singgalang. Kenapa di jalur pendakian ini tidak ada petunjuk sama sekali, seperti pos 1, pos 2, pos 3, dan seterusnya. Sepengetahuan yang saya tahu, biasanya di setiap gunung memiliki pemberitahuan di setiap posnya. Contoh, plang yang bertuliskan pos 2 dengan ketinggian 973 meter di atas permukaan laut. Menurut saya itu penting, apalagi bagi mereka-mereka yang baru memulai mendaki. Mesti mereka membutuhkan petunjuk seperti itu. Raya guys. Angkut ya bot. Angkut. Jalan tikus ini bang. Iya jalan tikus nih. Nih guys, ini termasuk hewan langka yang ada di Gunung Singgalang yang kami temui ya guys. Dan ternyata memang benar, jalur pendakian Gunung Singgalang cukup menyiksa buat kami para pemula. Oke teman-teman, jadi kita istirahat bentar di tengah jalan karena lumayan capek ya. Gak rasa sih sebenarnya, cuman istirahat aja gitu, menggalang kaki karena besok habis dari Singgalang kita pengen lanjut lagi ke Gunung Merapi, insya Allah. Karena kita nggak tahu ya, kenapa gue selalu bilang insya Allah, karena kalau ketika gue mati hari ini ya nggak jadi gitu. Karena kita sebenarnya kehidupan itu menunggu kematian. Mati itu kita nggak tahu datangnya kapan dan nggak dijatuhin, dan Allah yang tahu, malaikat pun nggak tahu. Oke, jadi gak usah insya Allah. Dan bentar lagi kita pengen lanjut perjalanan. Oh iya, sekarang kita udah berada di ketinggian 1910 meter di atas permukaan laut, dan ini kelilingnya kayak gini. Oke, lanjut perjalanan. Oke. Gas. Semangat. Pakai aja bang, santai. Guys, kita pengen lanjutin perjalanan. Dan di sini hutannya keren banget, sumpah. Keren. Dan di sini, kalau di Singgalang ini semakin ke atas jadi semakin kebuka gitu. Cuman yang pas di awal-awal tuh, berat kali babah. Cuman katanya orang-orang semakin ke depan katanya semakin sulit. Cuman kita kan nggak tahu ya. Jadi kita lihat aja. Semoga tidak terlalu sulit dan dipermudah sama Allah. Bismillah.
Aku udah follow gitu Om Bang. Gitu? Apa namanya? Kapan? Ya. Udah follow Bang? Udah lama Bang. Abang buat konten. Oke, kali ini langsung dari apa ya Bang? Udah follow. Lihat di sini ada jalur pendakian 2 dan yang kanan ini kalau dari sebelah sana, dari sebelah sini kanan ini kita jalur kita tadi, dan kalau dari sebelah kiri itu nggak tahu saya jalur mana karena belum tahu juga. Ini jalur mana Bang? Jalur dorong Tanjungan. Dorong Tanjungan, dan ini ada pelangnya kalau kalian bisa lihat tuh kanan kiri ya. Dan oke, lanjutkan perjalanan. Ayo. Dari mana Bang? Terpanjang Bang. Padang Panjang. Iya. Oh berarti dekat sini Bang ya? Iya. Kenal Bang Rido Bang? Rido? Rido. Enggak Bang. Enggak. Enggak. Orangnya agak gemuk, agak gemuk. Enggak Bang. Enggak. Enggak. Sendiri Bang? Bertiga Bang. Sama Tadi doang di atas. di atas. Ini. Ayo. Jauh Bang. Namanya siapa Bang? Apa? Namanya siapa? Zaki Bang. Zaki. Zaki siapa? Zaki Ramadan. Oh. Enggak Bang. Lagi Bang. Oh, rombongan abang yang udah tiket lah. Ini enggak ada. Ini ada pos lah. Oke teman-teman, kita sekarang ketemu pendaki lain, dan katanya masih agak jauh ya pos berikutnya. Jadi kita harus pelan-pelan. Ini sangat ekstrim guys. Dan 10 menit sama ini. Tiga rombongan juga otang. 3 dulu rombongan enak. Yang ada yang kan lagi enggak, Pak? Masih Bang, bisa yang itu. Makasih ya, Bang. Setelah berbincang-bincang dan sedikit bertanya-tanya tentang perihal pos berikutnya masih jauh atau tidak, kami pun memutuskan untuk melanjutkan pendakian. Oke teman-teman, tadi itu jalurnya tangga kayak gini, dan ini bentar lagi udah mau sampai katanya pos air berikutnya. Cuman kalau hutan mati itu kemungkinan masih agak jauh, jadi kita pengen lanjutkan terus perjalanan. Mantap. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di pos air yang kedua, dan seperti biasa kemungkinan pos air ini di bawah sini. Jadi kita kalau mau ngambil air tuh kita turun dulu. Cuman karena kita nggak perlu air ya, bukan nggak perlu sih, persediaan masih cukup dan nggak terlalu, biar nggak berat-beratin juga. Di atas tuh ada danau, kita bakal mancing seru-seruan di atas, dan let's go. Oke teman-teman, jadi kita sekarang pengen lanjutkan perjalanan ke pos berikutnya di pos air yang kedua, dan sekarang kita pengen lanjutkan perjalanan.
Halo teman, jadi kita tadi itu salah, jadi perkiraan saya salah. Jadi sebenarnya yang pos air berikutnya itu ini, dan jarak tadi yang tadi saya ngomong itu pos air itu dan sama ini tuh nggak jauh kok, cuman berapa ya, sekitaran 2 menit, bener 2 menit, nggak bohong ya, bukan 2 menit pendaki ya, 2 menit beneran. Dan ini baru tuh, ada tulisannya sumber air kedua Muko Banda. Nah, dan ini kita lagi mau ambil air dari sini. Sendiri lagi ngambil air. Sumpah ini air jernih kali pak. Mantap, ini banyak ikan cananya nih bosku. Halo teman-teman, jadi kita pengen lanjutkan perjalanan. Dan ini tadi kan kita salah sumber air. Ini baru sumber air yang kedua dan kita bakal melanjutkan perjalanan ke sumber air yang ketiga. Dan let's go. Oke teman-teman, ini sekarang kita pengen lanjut menjalankan karena ini udah mulai gerimis. Tapi kalau menurut saya ini gerimis embun, mudah-mudahan nggak hujan biar kita sampai di puncak itu nggak basah-basahan. Kayak gini treknya bro. Oke teman-teman, jadi kita sekarang istirahat bentar. Dan ini udah pertengahan jalan mau ke arah sumber air yang ketiga. Sumpah Singgalang jalurnya mantap. Kalau ditanya ya, menurut gua pribadi itu Gunung Singgalang dinginnya itu mirip Lau. Bagi kalian yang suka mendaki di gunung-gunung Jawa, yang pasti bakalan tahu Gunung Lau. Gunung Lau itu lebar. Mungkin menurut saya pribadi, dinginnya gunung itu tergantung lebarnya gunung, lebarnya pegunungan dan tingginya pegunungan. Karena Singgalang ini menurut saya lebar gunungnya. Jadi kayak seperti di Lau itu lebar. Dan ada Tawangmangu juga. Di Tawangmangu juga udah tinggian 1800 mdpl. Jadi mungkin kayak gitu. Makanya Singgalang ini dibilang orang Sumbar tuh dingin banget katanya. Jadi emang harus hati-hati. Kayak gitu sih menurut gua pribadi. Oke. Bro, Yang dingin bukan Gunung Singgalang, apa dong? sikapnya. Wih, kota cinta tuh. Ya teman-teman sini, jalurnya emang ekstrem banget Singgalang. Dan di bawah itu lihat, kalian bisa lihat sendiri tuh, seperti apa bentuk treknya. Tuh emang curam kali bawah. Dan ini lihat depan juga emang no. Help Lihat. me. Sumpah kali bawah. Emang ekstrim kali. Mantap. Oh iya teman-teman, saya pengen ngasih tahu kalian. Tadi kita fokus jalan aja ya. Kalau udah agak capek. Singgalang kalau dibuat konten ngomong-ngomong lumayan agak kerasa. Cuman bismillah aja sampai puncak dengan selamat dan dapat view bagus. Bukan kan itu yang diomongin ke orang-orang. Oke. Sampai ketemu di pos berikutnya. Ini HP dicas dulu ya. Soalnya buat foto-foto nanti di tempat danau ya. Ya, bener gak? Kita foto-foto di danau. Dan ini ada Bang Tito. Bang Tito itu orang Curup. Oke. Pahyang, Bang. Kepahyang. Ya. Kepahyang. Kepahyang itu di Bengkulu. Di Bengkulu mana maksudnya? Daerah Bengkulu Tengah lah. Daerah Bengkulu Tengah ya maksudnya. Dan itu juga ada namanya Bang Dery. Bang Dery itu beliau orang-orang Curup. Oh, Curupnya mana Bang? Saratas, Bang. Barat Saratos. Teman-teman, kita pengen lanjutkan perjalanan ke sana. And let's go. Dari sini. Ayo, ya. Wow. Curam kali, Pak. Iya guys. Dos.
Sumatera Barat. Hai. Ya teman-teman sini. Sini teman-teman. Hai bang. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita udah berada di sumber air yang ketiga ya. Bener bang. Sumber air yang ketiga. Sumber air yang ketiga. Tanah Rimbo. Jadi kalau orang Sumatera itu jadi dialek A gitu. Kalau Lampung biasanya gitu. Dan kalau Sumatera Barat tuh kalau nggak O sih, jadi Tanah Rimbo jadinya. Mungkin ya menurut saya itu Tanah Rimba. Cuman karena di Sumatera Barat jadi Tanah Rimbo namanya. Dan kita di sini istirahat sejenak. Lihat sekitar teman-teman di sini angin kencang kali di Singgalang. Dan pohonnya tuh bergoyakan semua yang gede-gede. Ini menandakan main hujan. Apa maju dikit di trek ya? Bang, Angin kencang. bang, menurut saya bang ya, kita maju aja dikit di trek sekitaran berapa ya? Sampai tiang itulah. Tuh, abang lihat tiang itu. Nah, di situ bang. Sebab apa bang? Kalau terbuka ini dingin bang. Saya tahu abang kenapa pakai ini. Hindarin dingin kan? Nah iya, saya tahu juga. Makanya mendingan kita naikkan dikit aja bang. Baru kita masak di situ. Oke teman-teman, jadi kita pengen naik jauh. Yang itu lah. Jadi coba amat dia. Dan baru situ kita makan masak. Soalnya kalau di sini ini tempatnya itu terbuka banget, jadi angin itu mudah masuk dan nggak baik buat kita juga. Takutnya nanti kita dikalik hipotermia gitu. Jadi kita harus naik aja nanti sedikit. Itu tiang itu nggak jauh kok. Tiang yang satu ini depan tuh kan ada tiang. Nah situ kita buat mie dan buat susu. Yeay. Gas teman-teman, gas. Kalau teman-teman sekarang kita pengen di sini masak dulu. Tadinya kita pengen masak di sumber air yang ketiga itu, cuman dia tempatnya lebih terbuka, jadi saya pribadi tidak menyarankan. Masih ada coklat terus kan? Itu juga masih ada. Oke teman-teman, jadi kita di sini makan dulu bentar. Jadi nanti habis itu lanjut perjalanan. Saya bakal nggak ngerekam banyak soalnya memori udah penuh dan sebagian ada yang dihapus. Maaf banget ini, sumpah. Jadi nggak apa-apa. Namanya juga berusaha kan. Nah, oke. Jadi gue. Oke teman-teman, sekarang kita udah nyampe hutan lumut dan pengen lanjutkan perjalanan sama abang ini. Ini. Mas, kita nggak ngerekam banyak karena dikit. Kayak gini teman-teman jalurnya. Udah mulai masukin ngelewatin hutan lumut.